Pernah nggak sih kamu mikir sebelum Nabi Adam diciptakan, siapa yang tinggal di bumi ini? Apakah bumi dulu kosong begitu aja? Atau justru udah ada kehidupan sebelum manusia? Pertanyaan ini sebenarnya udah lama banget jadi bahan perdebatan di kalangan ulama dan sejarawan Islam. Dan yang menarik, beberapa riwayat bilang, ternyata bumi ini udah dihuni jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam turun ke dunia. Jadi, gini ceritanya. Sebelum Allah menciptakan manusia, bumi sudah diciptakan lengkap dengan segala isinya, seperti gunung, lautan, tumbuhan, dan hewan. Tapi saat itu makhluk yang menempatinya bukan manusia, melainkan makhluk lain yang bernama Hin dan Bin. Nah, siapa itu Hin dan Bin? Dalam beberapa tafsir dijelasin kalau mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang hidup jauh sebelum jin dan manusia diciptakan. Bentuk mereka nggak dijelaskan secara rinci sih, tapi katanya mereka tinggal di bumi, berkembang biak, bahkan punya kehidupan kayak peradaban sederhana gitu. Sayangnya mereka saling berperang dan membuat kerusakan di bumi, sampai akhirnya Allah memusnahkan mereka. Setelah itu Allah ciptain kaum jin. Jin ini hidup sebelum manusia dan dikasih kebebasan buat tinggal di bumi, beribadah, dan berkembang biak. Tapi ya, sama kayak makhluk sebelumnya, banyak dari mereka yang akhirnya berbuat zalim, menumpahkan darah, dan saling menghancurkan satu sama lain. Makhluk ini punya akal, tapi nggak bisa nahan hawa nafsu. Sampai akhirnya, malaikat melihat semua kekacauan itu. Dan ketika Allah berfirman bahwa Dia akan menciptakan makhluk baru, yaitu manusia, mereka pun berkata, "Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan di bumi makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, seperti yang terjadi sebelumnya?" Quran, Surah Al-Baqarah, ayat ke-30. Allah menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dari situ, ada hikmah besar banget, bahwa sebelum manusia, udah ada sejarah panjang tentang kehidupan makhluk lain yang gagal menjaga amanah di bumi. Mereka dikasih kebebasan, tapi malah disalahgunakan. Dan akhirnya, Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam sebagai makhluk baru. Bukan cuma punya akal, tapi juga hati, nurani, dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Menurut sebagian ulama, penciptaan Nabi Adam adalah jawaban dari kegagalan makhluk-makhluk sebelumnya. Manusia diciptakan bukan buat ngulang kesalahan yang sama, tapi buat belajar dari sejarah, menjaga bumi, dan tunduk pada perintah Allah. Yang menarik lagi bro, dari kisah ini kita juga bisa paham kenapa iblis yang dulunya bagian dari golongan jin merasa sombong. Dia udah ada sebelum manusia, ngerasa lebih dulu diciptakan, bahkan pernah hidup di bumi sebelum diangkat ke langit. Makanya pas Allah perintahkan sujud kepada Adam, iblis langsung menolak karena dalam pikirannya, gue udah ada duluan, kenapa harus tunduk sama makhluk baru? Padahal justru disitulah ujian terbesar. Ketaatan bukan soal siapa duluan diciptakan, tapi siapa yang paling taat kepada Allah. Nah, setelah Nabi Adam diciptakan, Allah ajarkan ilmu, kasih kehormatan, dan turunkan dia ke bumi, bukan karena hukuman semata, tapi karena tugas besar, menjadi wakil Allah atau wali Allah, menjaga bumi dan membangun kehidupan yang penuh kebaikan. Jadi bro, kalau kita simpulkan dari semua riwayat dan tafsir ini, sebelum manusia, bumi ini udah dihuni oleh makhluk-makhluk lain seperti Hin, Bin, dan Jin. Mereka hidup dan berkembang kayak kita, tapi gagal menegakkan keadilan. Dan manusia atau kita adalah babak baru dalam sejarah bumi. Makhluk yang dikasih akal, hati, dan petunjuk, supaya nggak ngulang kesalahan yang sama. Jadi bro, pikir-pikir lagi ya, kalau lagi marah atau sedang tersulut emosi, ingat bahwa kita itu berakal dan mempunyai hati supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Jangan dikit-dikit nafsunya kita ikutin, karena bukan orang lain yang kamu hancurkan, tapi dirimu sendirilah yang akan hancur. Kadang gue mikir juga bro, mungkin itulah kenapa Allah kasih kita amanah yang berat banget. Karena manusia bukan cuma makhluk terakhir yang diciptakan di bumi, tapi juga yang dipilih buat menuntaskan misi yang gagal dijalankan oleh makhluk sebelumnya. Jadi setiap kali lo ngerasa kecil, gak berarti,
atau hidup lo nggak penting. Ingat, lo adalah bagian dari peradaban panjang ciptaan Allah. Lo diciptakan bukan tanpa tujuan, tapi buat jadi khalifah, buat jadi wali Allah. Kita manusia adalah makhluk yang dipercaya langsung oleh pencipta alam semesta ini. Kisah ini bukan cuma sejarah, tapi pengingat bahwa setiap langkah manusia di bumi punya tanggung jawab besar. Jadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti berbuat baik, dan jangan pernah lupa siapa yang menciptakan kita. Kalau lo suka pembahasan kayak gini, yang ngulik sejarah Islam dari sisi yang jarang dibahas, jangan lupa bantu gue dengan cara subscribe channel ini ya. Dan jika video ini bermanfaat, gak ada salahnya untuk kalian share ke teman-teman atau keluarga lo nih, karena di sini masih banyak misteri lain yang bakal kita bahas.